ingin punya hajat dan ingin solusi, ada solusinya, pasti ingin ketemu orang yang mengendalikan hajat itu, yang bikin solusi. Jawabannya, siapapun makhluk itu pasti punya keterbatasan. Siapa yang tidak punya keterbatasan itu? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ketika Nabi banyak problem, ketika ada banyak masalah, karena Rasulullah idza hasabahu amrun badara ila sholat. Tapi itu kalau sedang punya banyak masalah, pasti cepat-cepat sholat. Ya dikatakan wasta'inu bisobri wassalah. Kamu minta tolonglah dengan konsisten sabar dan minta pertolongan dengan sholat. Ya tadi untuk menjadi sholat itu gampang di Islam. Tenaga medis nolong pasien ya ibadah, pasien husnudzon sama dokter ya ibadah, mengelola hidup, ingin hidup ya ibadah, anak ngurus istri ngurus, pokoknya anak yang ngurus keluarganya juga ibadah. Semuanya itu di Islam itu asal tidak maksiat itu dianggap apa? Ibadah. Dan untuk orang menjadi kekasihnya Allah kayak tadi, ada orang yang karena ngerawat hewan dijadikan walinya Allah, menghilangkan duri atau pengganggu di jalan jadi kekasih Allah. Itu cerita-cerita itu semuanya ringan. Bahkan tadi ada yang cerita sekedar ingin maksiat dan tidak jadi. Dalam Islam itu kan gitu, orang yang merencanakan maksiat kemudian tidak jadi, itu ditulis pahala. Jadi gampang sekali untuk menjadi orang soleh dalam nopo. Nah, sama nangklet, kesaran ikhlas biaya gampang, dilatih. Saling lafal Allah dewi ana wong roh, berarti kan ikhlas. Kadang di depan umum, mergo mromosekno napa? La ilaha illallah. Mergo Allah ora seneng nek disebut dhewean. Man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Wa man dzakaroni fi malain dzakartuhu fi malain sing khairim minhum. Wong sing eling aku dhewean ya tak sebut dhewean. Tapi sing eling aku di depan umum ya tak umuran para malaikat di depan umum. Jadi misalnya kados kula wiridan subhanallah hamdi di depan umum. Pangeran ngomong temen ngene, iki Pak nyebut aku di depan umum. Mulane tak wales tak sebut di depan umum. Ini penting di depan umum supaya malaikat ini tidak macam-macam, karena pernah diumumno pangeran bahwa kita ini pernah disebut pangeran. Jadi pangeran meriang kan ngadepi kita, wah wong ku tahu disebut pangeran. Bolak-balik. Andaikan saya boleh bermadhab, saya setuju jamaah itu satu sikhah. Pondok saya itu tidak saya wajibkan jamaah, tapi alhamdulillah banyak yang jamaah, hampir semuanya jamaah. Karena saya sering menteror mereka secara ilmu, saya teror. Kalau kamu sowan Mbah Mun saja sendiri tidak berani, sowan pangeran dhewean melite temen. Soalnya tak kayak analogi yang lha kayak sowan kiai dhewean rawani kok sowan pangeran dhewean kok melite temen. Sesuai bocah-bocah ya isin tenan. Tanpa otoritas keamanan tukang takzir itu. Tukang ngecek kamar, senane nak ziri wong. Ngene keamanan pondok kudu tobat. Wong kok golek salewo. Terus tak beri contoh fikih. Salat Siddatul Khauf itu salat paling susah. Salat dalam kondisi perang, dalam kondisi terancam. Tapi Rasulullah pun salat dan tidak sekedar salat jamaah. Padahal kaifiyah wangele ra karuan. Hadi salat Siddatul Khauf, dan normal salat yang normalnya itu harus tarkul jamaah. Pesan saya, kamu harus ingat Allah dulu. Sistem itu bisa bagus karena ada bumi yang disediakan Allah. Orang bisa hidup karena ada oksigen yang diciptakan Allah. Orang bisa bertahan hidup karena ada air yang diciptakan Allah. Sehingga apapun baiknya sistem negara manapun, tetap nomor satu itu karena jasanya Allah, bukan yang lain. Meskipun Islam mengharuskan orang berterima kasih sama sistem sosial yang baik, tapi tetap nomor satu itu tentang jasa kamu sama Allah. Dan itu juga yang diajarkan guru-guru kita. Kalau kita baca surat Waqiah, kata Allah Ta'ala, ketika kamu menanam benih di bumi, apakah kamu yang menghidupkan? Kita kan paling nanam saja jagung, habis itu kita tinggal. Kata Allah Ta'ala, apa kamu yang menghidupkan jagung itu? Kata Allah, saya yang menghidupkan. Lawan asya'u, kalau saya mau, tak hancurkan. Ketika kamu minum air, a'antum anzaltumuhu minal musni am nahnul munsilun. Jadi itu terus diulang-ulang oleh Allah.